teman-teman traders, ketemu lagi dengan Mat Trader di sini. Di video kali ini saya mau share tentang betapa pentingnya kita untuk memilih chart yang sesuai, yang fit in dengan teknik analisa kita. Kenapa? Karena tidak semua chart itu bisa sesuai dengan teknik entry yang kita punya. Gitu. Dan ketika kita sedang menggunakan chart yang tidak sesuai, maka akibatnya analisa kita jadi banyak salahnya gitu, banyak errornya gitu ya. Memang kadang-kadang itu agak susah untuk diperiksa sejak awal, karena saya pribadi juga ketika saya menemukan chart yang paling fit in, khususnya untuk analisa gold, itu saya gunakannya Oanda awalnya ya. Namun teman-teman tahu sendiri waktu di bulan Desember, pertengahan Desember itu ketika saya sedang melakukan analisa di Instagram, tapi ternyata tiba-tiba ada perubahan candlestick, perubahan bentuk candlestick, sehingga sejak saat itu saya coba menggunakan Saxo ya. Jadi saya menggunakan Saxo dari pertengahan Desember sampai kemarin. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ternyata ada beberapa signal yang memang jatuhnya jadi false signal yang salah. Karena memang hasil pembacaan dari chart tersebut itu tidak sesuai gitu ya, SOP-nya tidak sesuai dengan SOP yang udah kita uji cobakan di Oanda gitu. Nah, sebagai informasi untuk teman-teman sekalian, jadi mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang biasanya nggak peduli gitu ya, chartnya mau dari mana aja gitu ya, chartnya mau pakai dari MetaTrader atau dari broker mana, whatever ya. Biasanya pokoknya gunakan aja gitu karena asumsinya sama ya. Padahal semua keputusan entry kita itu kan sebetulnya karena kita lihat candlestick ya, karena kita lihat pattern yang ada di dalam chart yang ditunjukkan gitu. Nah, sekarang kita coba lihat ya, untuk chart yang ada di TradingView ya, kita panggil XAUUSD. Ini teman-teman bisa lihat ada berapa banyak ya yang provide chart XAUUSD ini. Nih, ada banyak. Jadi ada Oanda, ada IDC, ada forex.com, ada Saxo, ada Global Prime, ada BIST, ada IDC ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan apa sih perbedaannya ya, perbedaan dari masing-masing chart tadi. Oke sih, kalau misalnya kita bicaranya bahwa harganya kan sama ya, harganya sama yang ditunjukin, iya sih ya. Ini sekarang saya lagi buka chart Oanda. Kita lihat ya, Oanda di 149.220. Kalau di Global Prime ini 14910 ya. Ini 14910 ya. Kalau harga itu relatif dia nggak terlalu berbeda sebetulnya teman-teman ya. Harga itu dia nggak berbeda. Kenapa? Paling yang membedakan itu kan hanya spread ya. Jadi dari satu broker ke broker yang lain itu mereka paling punya punya selisih spread aja gitu ya. Ada di 1 pip, ada di 2 pip ya, beda-beda macam-macam lah pokoknya ya. Nah, hanya yang menjadi concern saya adalah kalau kita melakukan analisa berdasarkan pembacaan candlestick atau pembacaan susunan candlestick berupa pattern, maka berpeluang untuk mendapatkan false signal karena yang kita baca adalah candlesticknya ya. Jadi tutup candlesticknya bagaimana, bentuk candlesticknya bagaimana, area support resistennya di mana, itu kan semuanya ditunjukkan sama candlestick kan, gitu. Itu ditunjukkan sama candlestick. So, ketika candlesticknya beda, maka analisisnya juga jadi beda gitu. Jadi bukan serta-merta
ketika dapat false signal itu, oh itu SOP-nya yang salah gitu ya, cara bacanya yang salah, nggak juga begitu gitu ya. Bisa jadi mungkin karena chartnya yang memang tidak cocok atau tidak fit in dengan SOP cara menganalisa. Nah, sekarang saya minta teman-teman untuk fokus ke area sini ya. Untuk fokus ke area sini, chart yang kita buka ini sedang chart Saxo ya, baca di sini Saxo. Kalau kita lihat area situ berdasarkan teknik yang kita punya ya, yang Mak Trader punya, kita akan menandai area-area support resistennya. Nah, seperti itu ya. Di sini ini akan kita tandai, dan candlestick yang ini teman-teman lihat, candlestick ini dia clear ya, dia break di bawah support. Maka keputusannya apa kalau misalnya kayak gini? Keputusannya adalah kita sell di situ. Ya. Tapi akhirnya apa? Ternyata candlestick-nya malah berikutnya terbang ke atas ya, dia kenain SL kita. Ini di Saxo. Oke. Sekarang kita balik ke Oanda. Nih. Di area yang sama ya, teman-teman ya, di area yang sama. Lihat. Di mana supportnya? Supportnya kan di bawah sini ya. Di bawah sini, baru kemudian ada support baru di sini. Gitu. Sehingga kalau misalnya kita punya posisi buy gitu ya, kita punya posisi buy di bawah, ya kita pasti akan kena stop loss plus di sini. Karena disimpannya di bawah support biasanya. Gitu. Jadi kita nggak akan sempat untuk entry sell. Nggak akan sempat untuk entry sell di area sini, sebagaimana tadi yang terjadi di Saxo. Mana ya, Saxo. Nah ini nggak akan sempat kita akan entry sell di sini, sebagaimana yang terjadi di Saxo tadi, di chart Oanda, karena memang tidak ada struktur yang di break di sini gitu. Ya, tidak ada gitu. Itu contoh satu. Contoh yang kedua, kita fokus ke area sini. Ya, kita fokus ke area situ. Di Oanda. Di Oanda ini ada lagi support yang di break. Maka kalau kita ketemu dengan setup seperti ini, kita kan pasti akan entry sell. Ya kan? Kita akan entry sell di situ karena ada pola pembalikan arah. Di sini clear bahwa ada double top di situ. Ya. Coba kita lihat yang Saxo. Di area yang sama. Lihat. Tidak ada kan? Gitu, sehingga di sini kita tidak akan dapat setup sama sekali gitu. Kita nggak akan dapat setup untuk sell. Kenapa? Lihat aja di sininya kan pada biru semua gitu. Ya. Jadi yang membedakan itu sebenarnya apa? Yang membedakan itu adanya perbedaan waktu open market dan close market. Itu yang pertama. Ya. Kita lihat ya sama-sama, ini di Saxo, waktu yang tersisa dia baru ganti candlestick ya, barusan 15 menit yang lalu. Waktu yang tersisa itu 3 jam 47 menit lagi. Kita coba lihat di Oanda, 2 jam 47 menit lagi. Sehingga Oanda ini relatif lebih cepat tutup. Ya. Jadi H4-nya sudah close, yang Oanda, yang Saxo belum. Nah, teman-teman bayangin, dalam waktu 1 jam, dia kan bisa geraknya kemana-mana. Makanya bentuk candlestick-nya jadi bisa berbeda antara satu broker, ya, broker Saxo dengan broker Oanda. Gitu, jadi memang beda-beda. Sekarang kita lihat ya. Ini Global Prime. Ya, ini Global Prime. Teman-teman fokus, lihat yang di sini. Lihat kan? Beda juga kan bentuk susunan candlestick-nya. Walaupun Global Prime ini sebetulnya tidak ya hampir sama lah ya, hampir sama dengan si
Oanda tadi gitu ya. Jadi kita dapat setupnya kan di sini. Tidak akan kita kecelek, kecelek ya. Tidak akan kita sampai ketemu momen dikasih false signal seperti yang di broker Saxo. Global Prime 3 jam 48 menit. Tadi Saxo Oanda 2 jam 46 menit. Saxo 3 jam 46 menit. Jadi bahkan antara Saxo dengan Global Prime aja itu beda 2 menit. Gitu. Jadi si Saxo udah close, Global Prime belum gitu. Jadi itu sebabnya ya. Jadi teman-teman kalau lihat candlestick M1 ya, bisa aja kan candlestick M1 itu di awal open itu biasa kan suka tarik-tarikan. Kemudian di sebelum close candlestick H4 misalnya, itu kan 5 menit terakhir dia bisa tarik-tarikan juga. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat bentuk candlestick berbeda. Kalau bentuk candlestick berbeda, maka otomatis analisa kita pun akan beda gitu. Ya. Kalau misalnya mau diperjelas ya, yang namanya teknik entry yang digunakan rata-rata ya, yang rata-rata digunakan atau misalnya yang digunakan sama trader itu kan kita akan cek SR ya, cek SR. Kemudian kita akan cari di mana ada breakout. Nah, breakout yang dimaksud seperti apa? Ya, seperti tadi. Jadi kalau misalnya ada break support, ya berarti kita breakout ya. Ada breakout support, berarti kita akan cari posisi untuk sell. Gitu. Nah, teknik breakout, support resistance, itu sangat tergantung sekali kepada kekonsistenan dari candlestick. Beda dengan teman-teman yang menggunakan teknik pembacaan candlestick secara single, ya. Misalnya fokus untuk cari engulfing misalnya ya. Kalau fokus untuk cari engulfing aja ya berarti di sini kan. Teman-teman akan cari entry di sini karena di sini ada terjadi candlestick engulfing. Bearish engulfing. Kalau begitu ketemu bearish engulfing langsung entry untuk sell misalnya gitu. Ya. Salah fokus untuk cari yang seperti itu. Ya, kalau fokus untuk cari yang seperti itu, teman-teman nggak perlu lihat struktur sebelah kirinya kan. Mau di situ ada support, mau di situ ada resisten, ya nggak peduli. Kenapa? Karena yang dilihat, yang di screen, ya, yang diperhatikan adalah hanya satu candlestick secara utuh. Misalnya fokus cari engulfing lagi nih, di sini ada engulfing. Begitu close candlestick entry. Profit gitu ya. Nah jadi untuk kondisi-kondisi seperti tadi ya, saran saya adalah teman-teman juga coba perhatikan chart yang ada di MetaTrader masing-masing gitu. Ada beberapa broker lokal ya yang memang dia menggunakan chart yang di provide sama Saxo atau sama Oanda atau sama Global Prime seperti tadi ya. Kalau teman-teman udah punya SOP ya, udah punya SOP untuk entry, nah itu harus diuji cobakan ke masing-masing chart. Jadi mungkin nggak cocok di chart yang lain gitu ya, cocok ya seperti yang terjadi dengan analisa kita 2 minggu ini, yang cocoknya itu digunakan pada chart Oanda. Jadi kalau teman-teman tuh sempat bilang gitu ya, sempat ini kalau signal kita itu memang sekali begitu dirilis dia langsung jalan. Iya, kenapa? Karena memang kita carinya kan pola-pola pembalikan arah, sehingga kalau pola-pola pembalikan arah dia biasanya begitu breakout ya itu akan lari jauh gitu. Ya contoh aja di sini kan kita sempat dapat berapa pip di situ. Ya, di sini. Hanya
gara-gara di fase sini gitu ya, di fase sini kita kemarin nggak menggunakan Oanda, makanya sempat kena false signal di situ gitu. Jadi saran saya adalah teman-teman balik untuk coba cek lagi analisa teknik-teknik analisanya, kemudian cari yang cocok, cari chart yang cocok dengan teknik kita ya. Karena riset untuk cari SOP yang cocok itu juga kan perlu waktu ya. Saya pribadi baru sukses untuk dapat kecocokan SOP di chart ini ya sekitar 6 bulan sampai 9 bulan. Itu saya harus backtest dulu, forward test juga gitu ya, sehingga saya bisa simpulkan bahwa teknik itu cocok dan mumpuni gitu ya. Jadi sekarang Mat Trader balik lagi ke Oanda ya, ke Oanda. Mudah-mudahan kita balik lagi menjadi memiliki performa yang bagus untuk analisanya. Saya ambil balik kemarin profit Desember diambil sama market ya. Ya nggak semua sih ya, tapi sebagian diambil sama market. Kita nanti akan ambil balik ya. Ya contoh ya, kenapa analisa itu jadi kacau ya kalau misalnya kita ketemu chart yang berbeda. Contoh ya, kita ini sekali lagi untuk sebelum saya akhiri video ini, teman-teman saya minta fokus ke area sini. Ini chartnya, chart Oanda. Kalau di area sini teman-teman ketemu nggak setup untuk buy? Nggak ketemu kan ya, nggak ada. Di area sini belum ada setup untuk buy. Kenapa? Karena dia masih ada di area resisten ya, karena dia masih ada di area resisten. Ini kan resistennya, ini resistennya, sehingga gerakan yang kita prediksi adalah ya dia udah break support, dia break support, kemudian dia retrace, harapannya kan turun ya. Sehingga dengan pola seperti ini nggak mungkin kita akan ambil posisi buy. Kita akan tunggu cari sell. Sellnya di mana? Sellnya di sini setelah support minornya sudah bisa di break gitu. Ini untuk Oanda. Sebaliknya kalau kita lihat yang Saxo ya, kita lihat yang Saxo. Fokus ke area yang sama ya. Di sini teman-teman lihat nggak ada signal untuk sell? Kalau saya tidak lihat ada signal untuk sell. Kenapa? Karena ini kan masih supportnya di sini gitu. Sehingga ini gerakannya itu dia lagi naik, turun, retrace, sideways, harapannya langsung terbang gitu ya. Jadi that's it ya, itu sebabnya kenapa kita harus betul-betul memerhatikan bahan yang harus kita baca itu reliable atau enggak, fit in dengan teknik kita atau enggak. Karena ya bahan yang berbeda tentu saja hasil analisanya jadi beda ya. Bahannya beda, cara bacanya sama ya. Cara baca tentu ada SOP-nya konsisten ya. Tapi karena bahannya beda ya hasil bacanya juga jadi beda kan gitu. Yang satu analisanya dia jadi bullish seperti ini, yang satu analisanya bearish. Nah kalau udah kejadian kayak gitu gimana ya, masa ujung-ujungnya mau lempar koin lagi gitu ya. Mungkin segitu video tentang pentingnya kita cek kembali chart yang fit in dengan teknik analisa kita ya. Mudah-mudahan bisa memberikan sudut pandang yang baru untuk kita semua.
sehingga kita bisa punya analisa yang bagus dan memiliki win rate yang tinggi gitu ya. Dan saatnya menjadikan trading ini sebagai salah satu sumber penghasilan yang profitable ya. Oke, sampai ketemu teman-teman.